Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Rabu 26 Juni 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Terang yang Benderang. Firman Tuhan terambil dalam Yesaya pasal ke-60 ayat yang pertama sampai dengan ketiga. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar bahwa di dalam kehidupan ini bukan sekedar menjalani kehidupan, tetapi memaknai kehidupan dengan berlaku dan hidup dengan benar di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan. Tema yang kita pelajari adalah terang yang benderang. Kita tahu dengan jelas waktu kita punya penerangan khususnya di rumah, yaitu berkenaan dengan lampu, maka lampu itu biasanya ada waktu kadaluarsanya. Dia nyala sekian jam, dengan hitungan waktu tertentu maka lampu itu akan kembali rusak mati, kemudian kita harus menggantikannya dengan lampu baru. Sebuah pertanyaan, kalaupun lampu yang baik namun tidak ada sumber yang memberikan penerangan listrik, kalau di Indonesia tentu dari PLN, yaitu Perusahaan Listrik Nasional. Kalau kemudian kita tidak terhubung, maka lampu tersebut percuma, tidak ada gunanya. Kita pun demikian dalam kehidupan kita. Kita kalau punya kehidupan yang diberikan oleh Allah, tetapi kalau kemudian Tuhan tidak memberikan nafas hidup, Tuhan tidak memberikan kemungkinan kita berjalan dalam hidup dalam dunia ini, maka berarti putuslah, padamlah kehidupan kita. Itu artinya kita mengalami kematian. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang kematian, ada dua kematian. Satu adalah kematian fisik yang setiap orang mengalaminya. Tapi ada yang disebut dengan orang mengalami kematian padahal dia masih hidup. Itu berarti kematian dalam kehidupan. Dia punya bohlam lampu, tetapi dia tidak punya fungsi. Kalau kita belajar di dalam firman Tuhan kitab Yesaya 60 ayat pertama sampai dengan ketiga, yang sudah kita baca tadi, apa yang Tuhan perintahkan pada bagian ini? Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Allah terbit atasmu. Kata mu di sini adalah huruf kecil, itu berkenaan dengan kita. Kalau Kristus sudah menjadi terang, karena kitab Yesaya banyak menjelaskan tentang nubuatan Kristus, dari seorang wanita muda akan lahir seorang juru selamat. Dan firman Tuhan berkata, inilah pertanda orang perempuan muda yang akan melahirkan. Dalam Yesaya pasal 9 ayat ke-6 dikatakan, dia disebut sebagai anak putra yang lahir, yang perkasa, yang kekal, yang damai, dan yang ajaib. Rupanya tidak hanya berbicara tentang Kristus yang hadir menjadi terang bagi kita, namun dalam Yesaya dikatakan kita pun dipanggil untuk menjadi terang. Firman Tuhan berkata, bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelapan menutupi bangsa-bangsa. Di sini kegelapan bukan berarti malam yang gelap atau langit yang gelap, tapi kegelapan di dalam dosa. Dan Yesaya berbicara tentang hadirnya sang terang, yaitu Kristus, yang akan datang ke dalam dunia yang berada di dalam kegelapan. Dan Kristus sendiri melewati kegelapan itu untuk membawa terang. Di dalam firman Tuhan kita baca, di dalam Yesaya pasal 53, 5-6, ia tertikam oleh pemberontakan kita, ia diremukkan oleh kejahatan kita, supaya kita sembuh dan kita tidak ditimpa berbagai macam malapetaka akibat dosa yang kita perbuat. Sahabat seperjalanan, menjadi terang yang benderang. Kalau Tuhan sudah mengangkat kita dari kegelapan ke dalam terangnya yang ajaib, kita sudah dilahir barukan, maka sesungguhnya tidak cukup hanya lahir baru, tapi kita hidup sebagai manusia baru. Indikator sebagai manusia baru, kita tidak hidup dalam kegelapan, sebagaimana yang kitab Yesaya katakan, banyak bangsa-bangsa yang hidup dalam kegelapan, bagaimana bumi dan isinya pun hidup dalam kekelaman. Tetapi engkau dipanggil menjadi terang, supaya terang Tuhan itu terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Ayat yang kedua bagian jelas memberikan sebuah perintah. Ayat ini adalah untuk setiap kita masing-masing. Apa yang firman Tuhan katakan? Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Dan biarlah bangsa-bangsa berduyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Kita menjadi terang tidak hanya di dalam lingkungan biasa saja,
tetapi di hadapan raja-raja, di hadapan dunia, di hadapan pemerintah-pemerintah, di hadapan bangsa-bangsa, firman Tuhan berkata, mereka berduyun-duyun datang kepadamu, karena di dalam dirimu ada terang yang dari Tuhan, yang engkau ungkapkan, yang engkau ucapkan, yang engkau nyatakan lewat kehidupanmu. Sahabat seperjalanan, kalau kita berbicara apa yang viral di media sosial, memang seringkali adalah para tokoh-tokoh hebat, para pembesar-pembesar politikus, orang-orang hebat, orang-orang yang mencapai prestasi-prestasi yang luar biasa masuk. Tetapi seringkali kita melihat juga ada masuk di dalam media sosial yang mendunia, yang diketahui bangsa-bangsa, yang diketahui oleh berbagai macam pemerintah, yang diketahui oleh para raja-raja, yaitu adalah tindakan-tindakan sederhana yang kemudian menjadi viral di media sosial. Dan itu adalah tindakan-tindakan menjadi terang. Kalau kita melihat ada mungkin orang anak muda yang menghentikan mobilnya karena ada seorang nenek mau nyebrang jalan, lalu nenek itu tidak sanggup, lalu digendongnya, diangkatnya sampai ke seberang. Itu tindakan sederhana dari orang yang biasa. Dia bukan tokoh, bukan siapa-siapa. Ada mungkin seseorang yang rela untuk mendonorkan katakanlah ginjalnya, satu ginjalnya kepada orang yang membutuhkan. Maka itu adalah tindakan menjadi terang dalam bentuk perbuatan baik yang memang Tuhan ajarkan. Karena Injil atau namanya kabar baik tidak hanya berbicara mewartakan Kristus sebagai juru selamat, tetapi engkau pun menolong menjadi bagian keselamatan dari hidup-hidup orang yang memang dalam kondisi bahaya. Terselamatkan dari kematian, engkau memberikan donor darah, tidak perlu mungkin melakukan donor ginjal, tapi engkau bisa melakukan tindakan-tindakan sederhana. Mungkin menolong orang yang di dalam perjalanan, dia kendaraannya habis bensin, tentu harus berhati-hati zaman sekarang karena ada banyak penipuan dengan cara dia berpura-pura sebagai orang lemah atau orang sedang dalam kesulitan. Itu jebakan, tapi bukan berarti dengan banyak penipuan kita diberikan kepekaan hikmat dari Tuhan. Mana orang yang kita bisa memilih, mana orang yang kita bantu dan tolong. Bukan berarti banyaknya penipuan lalu kita tidak membantu orang, atau kita membantu orang lalu kita tidak menjadi hati-hati. Kita tidak bisa membedakan apakah ini penipuan atau benar-benar orang yang perlu kita bantu. Di sanalah memang dibutuhkan hikmat Tuhan, dan di sana dibutuhkan sebuah hati yang mengasihi, namun juga hati yang waspada di dalam setiap keadaan. Pada prinsipnya, sahabat perjalanan, setelah kita diselamatkan oleh Kristus, firman Tuhan berkata, engkau mendapatkan terang ajaib di dalam Kristus, engkau dipanggil. Firman Tuhan berkata, bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang kepadamu, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Kalau terang sudah datang, kemuliaan Tuhan sudah terbit atasmu, menjadi bagian di dalam dirimu, maka Tuhan memanggil engkau menjadi terang yang benderang, bukan terang yang kedap-kedip, atau terang yang sebentar lagi padam, atau bahkan yang paling parah, engkau seperti lampu tetapi tidak punya terang apapun karena engkau tidak pernah terkoneksi daripada sumber terang itu sendiri. Hidupmu putus hubungan dengan Tuhan. Bagaimana mungkin kita bisa menjadi terang? Karena engkau tidak terkoneksi dari sumber terang. Kalau kita sudah mensyukuri seluruh kebaikan Tuhan sebagai terang yang ajaib atas hidup kita, maka kita pun dipanggil dengan caranya Tuhan, dengan apa yang kau perbuat, apapun bentuknya. Kalau itu adalah untuk kemuliaan Tuhan, engkau menjadi terang, lakukanlah. Jadilah terang yang benderang. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari hari ini. Hamba-Mu berdoa bagi sahabat perjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat perjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat perjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.